Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita berjumpa kembali, insya Allah kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang evaluasi pembelajaran dalam pendidikan. Kali ini insya Allah kita akan membahas bersama tentang konsep-konsep dasar evaluasi pendidikan. Apa sih konsep dasar dari evaluasi pendidikan itu, pengertiannya? Kemudian ada apa saja di dalam konsep-konsep dasar evaluasi pendidikan ini? Insya Allah kita akan belajar di pertemuan kali ini bersama. Kemudian apa tujuannya, kemudian sasarannya apa dari evaluasi ini. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep-konsep evaluasi pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita bersama pada pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang akan kita pelajari bersama adalah tentang apa itu pengertian dari evaluasi pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian tentang evaluasi pendidikan, kita akan bahas dulu beberapa komponen dalam pendidikan itu sendiri. Di dalam pendidikan, karena merupakan sebuah sistem, maka pendidikan ini minimal harus memiliki 4 komponen. Yang pertama, adanya tujuan, harus ada tujuan. Kemudian ada materi, ada juga metodologi, dan yang terakhir ada sistem yang harus ada di dalam pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir adanya evaluasi, bukan sistem. Setelah metodologi itu ada evaluasi, sistem evaluasi. Evaluasi seperti terlihat di atas tadi, itu merupakan komponen terakhir dari pendidikan. Nah, di sini sistem. Di sistem ini sistem evaluasi. Nah, belum tertulis secara jelas di slideshow yang dibuat ini. Nah, kenapa kemudian di komponen terakhir dari pendidikan ini ada evaluasi? Bukan berarti ia tidak begitu penting, posisinya berada di akhir. Nah, komponen-komponen di atas ini, yang 4 komponen ini sama pentingnya semuanya. Di mana apabila komponen tersebut bekerja sama dengan baik, maka pendidikan akan terlaksana dengan baik pula. Begitupun sebaliknya, apabila ada satu saja dari komponen tersebut tidak bekerja secara optimal, apa yang akan terjadi? Maka pelaksanaan pendidikan juga tidak akan sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian. Apa sih pengertian dari evaluasi itu sendiri? Secara etimologi, evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti kalau kita serap ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah penilaian.
Kata evaluasi dan penilaian dalam bidang pendidikan itu sering digunakan secara bergantian. Apa sesungguhnya penilaian atau evaluasi ini? Nah, pengertian evaluasi secara istilah dikemukakan banyak sekali oleh para ahli. Di antaranya Edwin Ward and Gerald Brown dalam buku Sugiono di tahun 2003 itu menyatakan bahwa evaluasi ini dalam bahasa Inggris evaluation itu refers to the act of process to determining the values of something. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan evaluasi itu mengacu pada kegiatan atau proses untuk mengetahui nilai dari sesuatu. Nah, definisi lain yang dikemukakan oleh Witherington dalam bukunya Arifin menyatakan bahwa evaluasi itu adalah an evaluation is a declaration that something has or doesn't have value. Nah, jadi sesuatu itu punya nilai atau tidak. Yang mendeklarasikan sesuatu itu punya nilai atau tidak. Ini menurut Witherington di dalam bukunya Arifin tahun 91. Nah, dari pengertian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa evaluasi itu merupakan suatu proses untuk menentukan. Nah, dari evaluasi ini, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Witherington tadi, maka kita ambil kesimpulan evaluasi itu merupakan suatu proses untuk menentukan nilai atau makna yang terkandung dalam sesuatu. Nah, jika kita lihat nilai ini merupakan sesuatu yang abstrak. Apakah sesuatu itu cukup bernilai atau tidak, itu tidak bisa didapat dilihat secara langsung. Maka bagaimana agar dapat dimengerti bagaimana nilai sesuatu, maka harus ada ukurannya. Bagaimanakah sesuatu yang dianggap bernilai itu dan bagaimana pula yang dianggap tidak bernilai. Maka harus ada ukurannya. Maka kegiatan evaluasi ini atau yang kita sebut dengan penilaian itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa demikian? Karena kegiatan evaluasi ini didahului oleh kegiatan lainnya yang disebut dengan pengukuran. Nah, itulah kenapa tidak bisa berdiri sendiri evaluasi ini. Karena didahului oleh pengukuran. Nah, apa bedanya kemudian pengukuran dan penilaian? Pengukuran ini di dalam bahasa Inggris disebut dengan measurement. Atau menurut Wan and Brown dalam bukunya Arifin, masih dalam bukunya Arifin, pengukuran ini adalah the act or process of ascertaining the extent of quantity of something. Jadi pengukuran ini itu kegiatan atau proses untuk menentukan atau untuk memastikan luas atau kuantitas dari sesuatu. Contohnya bagaimana pengukuran ini? Contohnya ketika seorang guru mengadakan ujian harian atau post-test, lembar jawaban siswa itu diperiksa oleh sang guru. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara membandingkan jawaban siswa dengan kunci jawaban dan pedoman penskoran yang telah ditetapkan. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, siswa X misalkan mendapatkan angka 80. Nah, angka 80 ini kemudian dapat dirubah menjadi huruf A pada buku nilai. Nah, kegiatan guru mengadakan ujian, kemudian memeriksa, memberi angka 80, itulah kegiatan yang disebut dengan pengukuran.
Nah, sementara pengubahan atau pengkonversian dari 80 menjadi nilai A itu yang disebut dengan penilaian. Nah, angka 80 sebagai hasil pengukuran disebut dengan skor, dan huruf A sebagai hasil dari kegiatan penilaian atau kegiatan evaluasi itu disebut dengan nilai. Inilah contoh sederhana dari pengukuran dan penilaian. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu pengukuran dan apa itu penilaian, kita akan belajar bersama tentang tujuan dari evaluasi sendiri. Nah, sebetulnya apa sih tujuan dari evaluasi sendiri? Nah, tujuan dari evaluasi itu, ya, nah, pertama untuk menghimpun data tentang kecakapan peserta didik. Ini tujuan yang pertama. Jadi tujuan dari evaluasi itu untuk menghimpun data tentang kecakapan peserta didik. Nah, sebelum kita membahas satu persatu dari tujuan evaluasi ini, Nana Sujana mengemukakan ada 4 tujuan. Ini di luar ya. Kemudian kita nanti simpulkan. Nana Sujana menyebutkan ada 4 tujuan umum dari sebuah evaluasi. Pertama itu dia mendeskripsikan kecakapan belajar siswa. Yang kedua, melihat keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, menurut Nana Sujana, sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Dan yang keempat, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Ini dalam bukunya Nana Sujana di tahun 2022. Banyak sekali tujuan-tujuan evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti Arifin juga dalam bukunya mengemukakan ada 4. Pertama, untuk mengetahui sejauh mana anak didik itu menguasai materi yang telah diberikan. Untuk mengetahui yang kedua, sejauh mana kemampuan keuletan dan kemampuan anak didik dalam materi pelajaran. Yang ketiga, menurut Arifin juga untuk mengetahui apakah tingkat kemajuan anak didik ini sudah sesuai belum dengan tingkat kemajuan menurut program kerja. Dan yang keempat, menurut Arifin, untuk mengetahui derajat efisiensi serta keefektifan strategi pengajaran yang telah digunakan oleh guru. Nah, ini dari beberapa tujuan-tujuan evaluasi yang dikemukakan oleh para pakar, maka Bapak simpulkan ada sekitar 4. Ya, 4 itu yang pertama ini. Yang pertama untuk menghimpun data tentang kecakapan peserta didik. Apa sih maknanya untuk menghimpun data tentang kecakapan peserta didik ini? Nah, karena setiap proses belajar mengajar yang dilaksanakan itu tentunya selalu bertujuan untuk mengantarkan anak didik menguasai kecakapan-kecakapan. Kecakapan yang harus dimiliki oleh peserta didik biasanya itu terbagi kepada 3 bentuk kecakapan. Pertama, kecakapan kognitif. Yang kedua, kecakapan afektif. Dan yang ketiga, kecakapan psikomotorik. Nah, kecakapan anak didik itu tidak bisa dilihat secara serampangan. Kenapa? Agar kecakapan yang dimiliki oleh anak didik ini dapat diketahui secara akurat, maka harus dilakukan serangkaian tindakan evaluasi, baik dengan teknik tes maupun non-tes. Nah, dengan melakukan tindakan evaluasi inilah kemudian akan diketahui seberapa jauh anak didik telah mencapai kecakapan yang harus dimilikinya. Nah, ini tujuan evaluasi yang pertama. Kemudian tujuan evaluasi yang kedua itu ada untuk menghimpun data tentang tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Maksudnya apa ini? Nah,
proses belajar mengajar itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantarkan anak didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Maka sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan, itu dilakukan perencanaan dulu. Karena apa? Karena proses belajar yang tidak direncanakan, besar kemungkinan proses belajar itu akan mengalami hambatan. Maka dalam merencanakan proses belajar mengajar ini, guru sudah mempersiapkan tujuannya. Tujuan yang ditetapkan akan dilanjutkan dengan merencanakan materi pelajaran, kemudian strateginya, bahkan sampai ke tingkat evaluasi dan penilaiannya. Nah, maka perencanaan pengajaran ini harus dilakukan sedemikian rupa, di mana penetapan tujuannya harus realistis. Materi pelajarannya harus mendukung pencapaian tujuan. Strategi yang digunakannya juga harus tepat untuk menyampaikan materi dan sesuai dengan karakter siswa. Dan akhirnya, teknik evaluasi yang dipilih juga harus tepat untuk mengukur ketercapaian belajar. Nah, itu. Walaupun telah direncanakan sedemikian rupa, belum tentu kegiatan belajar mengajar itu akan berlangsung persis seperti yang diinginkan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi siswa, kondisi pada saat proses belajar mengajar berlangsung, dan kondisi dari pengajar itu sendiri bisa saja mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, perencanaan yang baik itu memang membantu keberhasilan proses belajar mengajar, tapi bukan menjamin akan berhasil. Untuk mengetahui proses belajar mengajar yang dilaksanakan itu sudah berhasil atau belum, maka harus dilaksanakan sebuah evaluasi. Nah, evaluasi inilah yang kemudian menjadi tujuan yang kedua untuk menghimpun data tentang tingkat sejauh mana keberhasilan proses belajar mengajar. Itulah tujuan yang kedua dari sebuah evaluasi. Sekarang tujuan yang ketiga. Tujuan ketiga dari evaluasi ini untuk menentukan tindak lanjut. Setelah tadi kita tahu tingkat keberhasilan proses belajar, nah, sejauh mana berhasilnya, maka langkah selanjutnya dari tujuan evaluasi ini untuk menentukan tindak lanjut evaluasi. Karena setiap evaluasi ini biasanya memberikan data apakah tujuan dari satu proses itu sudah tercapai atau belum. Apabila pelaksanaan proses belajar mengajarnya sudah berhasil, biasanya tentu tidak menimbulkan masalah. Tapi seringkali ini terjadi setelah dilakukan evaluasi, ditemukanlah berbagai masalah. Contohnya, pencapaian hasil belajar yang kurang memuaskan, strategi belajar mengajar yang tidak terlaksana dengan baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, apapun yang terjadi dalam evaluasi, upaya tindak lanjut tentu selalu ada. Bagi siswa biasanya ada dua tindak lanjut. Tindak lanjut evaluasi. Nah, siswa yang tidak mencapai kompetensinya, yang tidak mencapai kecakapannya, itu biasanya ada dua tindak lanjut. Pertama, dengan mengadakan pengayaan. Nah, yang kedua dengan mengadakan remedial. Seperti apa remedial? Seperti apa pengayaan? Nah, pengembangan atau revisi itu dilakukan. Maka harus terlebih dahulu dilakukan sebuah evaluasi. Untuk mengetahui langkah apa, tindak lanjut apa yang harus diperbaiki dari evaluasi yang kita lakukan. Nah, itu tujuan yang ketiga dari evaluasi. Kemudian tujuan yang keempat dari evaluasi ini untuk mencari data sebagai landasan pembuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Maknanya apa ini? Maknanya adalah bahwa lembaga pendidikan
itu merupakan lembaga pemegang amanat, pengemban amanat yang diberikan kepada lembaga tersebut. Pemberi amanat itu bisa saja pemerintah, bisa saja orang tua dari anak didik, ataupun anak-anak didik itu sendiri sebagai amanat yang dibebankan kepada lembaga pendidikan. Nah, pemerintah memberi amanat kepada lembaga untuk menjalankan pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa. Orang tua juga menyerahkan amanatnya untuk mendidik anak-anak mereka menjadi lebih baik. Anak didik juga menyerahkan diri mereka untuk dididik di sekolah yang mereka masuki. Nah, amanat ini harus kita pertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban biasanya memberikan laporan kepada pemberi amanat. Misalkan dengan data-data tentang apa yang diamanatkan. Nah, apabila sebuah lembaga pendidikan itu diberi amanat untuk mendidik, maka lembaga itu harus memberi data tentang hasil dari proses pendidikan yang telah dijalankan. Nah, biasanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, ya. Dan laporan pertanggungjawaban ini harus benar-benar bertanggung jawab. Nah, laporan pertanggungjawaban yang benar-benar bertanggung jawab itu hanya dapat dilakukan bila datanya yang dilaporkan itu merupakan data yang benar dan akurat. Apabila yang dilaporkan ini bukan data yang benar atau bukan data yang akurat, maka laporan tersebut bisa memicu kerancuan dalam pemahaman terhadap objek yang dilaporkan. Umpamanya, contohnya begini. Seorang guru akan melaporkan kepada orang tua siswa tentang bagaimana prestasi seorang anak didiknya. Ia memberi anak didik tersebut nilai 90 lah kalau sekarang, kalau pakai puluhan. Yang berarti sangat baik. Padahal nilai yang diberikan kepada anak tersebut hanya nilai kasih sayang, bukan nilai prestasi belajar si anak. Ketika diberikan kepada orang tua, si rapot itu, maka orang tua melihat di buku rapot. Anaknya ada nilai 9. Tentu orang tua ini menyangka bahwa anaknya ini sangat menguasai pembelajaran tersebut. Nah, maka dalam hal ini orang tua si siswa telah mengalami kerancuan pemahaman akibat dari laporan tersebut. Nah, agar laporan yang diberikan itu memang berdasarkan data yang benar, maka seorang guru atau pihak lembaga pendidikan harus mengadakan evaluasi terhadap setiap aspek perkembangan anak didiknya. Nah, evaluasi yang diberikan akan memberikan serangkaian data tentang prestasi belajar anak. Dan data yang diberikan itu berdasarkan evaluasi yang benar akan membantu guru memberikan laporan yang benar-benar bertanggung jawab. Nah, itulah keempat tujuan evaluasi yang dirangkum dari beberapa pakar-pakar pendidikan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang tujuan evaluasi, ada istilah subjek dan sasaran evaluasi. Nah, apa itu subjek dan apa itu sasaran dari evaluasi? Kalau kita tarik makna secara sederhana, subjek evaluasi ini adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Ya, menurut Ari Kunto di dalam bukunya, dia menyebutkan bahwa orang yang menjadi subjek evaluasi atau penilaian ini disebut dengan evaluator atau penilai. Nah, tentang subjek evaluasi ini, ya, evaluator atau subjek evaluasi itu bisa dilakukan oleh berbagai orang. Tergantung apa yang akan dievaluasinya. Nah, tergantung apa yang akan ia nilai. Nah, evaluasi proses belajar mengajar, maka evaluatornya adalah seorang guru. Sementara
ketika kita berbicara evaluasi terhadap kepribadian seseorang, maka evaluatornya adalah ahli psikologi. Nah, tidak setiap orang dapat menjadi evaluator. Kenapa tidak bisa setiap orang menjadi evaluator? Karena untuk menjadi evaluator harus memiliki ilmu tentang apa yang ia evaluasi. Nah, seorang guru walaupun ia punya tanggung jawab untuk mengevaluasi, namun ia tidak bisa mengevaluasi. Dia tidak bisa menjadi evaluator apabila dia tidak bisa tidak mengetahui ilmu evaluasi. Maka melalui mata kuliah ini, insya Allah kita belajar bersama tentang bagaimana tata cara evaluasi, tentang bagaimana tujuan, tata cara, dan kemudian bagaimana tahapan-tahapan dalam evaluasi pembelajaran, insya Allah. Ya. Nah, pemahaman tentang ilmu evaluasi ini akan membuat guru dapat melakukan evaluasi secara tepat dan akurat. Yang kedua, setelah subjek evaluasi, ada namanya sasaran evaluasi. Nah, sasaran evaluasi ini secara sederhana disebut juga dengan objek evaluasi menurut Ari Kunto. Sasaran adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Karena penilai atau evaluator menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Nah, ini sasaran evaluasi. Dalam dunia pendidikan, siapa sasaran evaluasinya? Nah, dalam sasaran evaluasi di dunia pendidikan, itu segala sesuatu yang berhubungan dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Pelaksanaan pendidikan biasanya terdiri dari 3 kegiatan biasanya. Pertama, penerimaan atau input. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan transformasi. Dan yang ketiga, pengeluaran lulusan atau output. Jadi pada dasarnya, sasaran evaluasi atau objek evaluasi dalam dunia pendidikan itu ada 3. 1, inputnya. Yang kedua, transformasi. Dan yang ketiga, output. Nah, ini ya. Apa itu input? Nah, input itu adalah masukan dari suatu proses atau sesuatu yang akan diolah dalam suatu proses itu sendiri. Sesuatu itu yang masuk itu bisa saja benda, data, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan, karena kegiatannya berhubungan dengan pengolahan manusia, maka inputnya juga adalah manusia. Nah, dalam hal ini calon siswa atau mahasiswa yang menjadi input dari sasaran evaluasi. Calon siswa ini merupakan pribadi yang utuh. Maka di input ini juga ada 2 aspek yang harus terpenuhi. 1 aspek jasmani, yang kedua aspek rohani. Jadi biasanya yang menjadi sasaran evaluasi di input ini atau objeknya itu harus memenuhi 2 aspek, aspek jasmani dan aspek rohani. Di aspek jasmani yang berhubungan dengan fisik. Contoh, bentuk fisik atau tampilan luar dari seseorang, raut wajah, tinggi badan, kelengkapan anggota tubuh, itu dalam beberapa sekolah biasanya di evaluasi inputnya. Gitu ya. Sekolah kesehatan contohnya, sekolah kemiliteran, itu biasanya mempersyaratkan aspek tampilan fisik ini. Yang kedua dari aspek jasmani ini, kesehatan. Adakah di dalam tubuhnya organ tubuh yang berfungsi kurang maksimal? Gitu. Ini akan dijadikan sebuah evaluasi. Aspek kesehatan yang biasanya diperhatikan ini
biasanya fungsi penglihatan, saluran cerna, kemudian keadaan kulit, jantung, dan lain sebagainya di beberapa sekolah kesehatan atau militer. Dan yang kedua ada aspek rohani. Aspek rohani ini adalah keadaan rohani ya, biasanya kejiwaan. Nah, sekurang-kurangnya meliputi 4 aspek. Satu, intelijensia. Yang kedua, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Nah, di input ini ya, masih di input. Yang pertama ada intelijensia di aspek rohani ini. Apa intelijensia itu? Intelijensia itu adalah suatu istilah yang diperdebatkan oleh ahli psikologi. Pendapat yang paling umum tentang intelijensia ini lebih mengarah pada konsepsi fungsional atau intelijensia. Teori fungsional dari intelijensia itu sendiri dikemukakan oleh Binet. Nah, menyatakan dalam Surya Brata bahwa hakikat dari intelijensia itu ada 3. Pertama, kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu. Yang kedua, kemampuan dia mengadakan penyesuaian dengan maksud untuk mencapai tujuan itu. Dan yang ketiga, kemampuan otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Berdasarkan hakikat intelijensia di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa intelijensia itu identik dengan masalah kecerdasan. Maka cerdasnya seseorang, makin cerdas seseorang, maka makin dapat ia melakukan sesuatu. Nah, tingkat kecerdasan atau intelijensia ini dapat diukur. Alat ukur yang paling umum dipakai untuk melihat tingkat intelijensia ini seseorang itu bisa dengan tes Binet-Simon. Dari hasil tes ini nanti akan didapatkan angka IQ. IQ bukanlah intelijensia. IQ hanya sebuah angka yang merupakan petunjuk tinggi rendahnya intelijensia seseorang. Makin tinggi angka IQ seseorang, maka makin tinggi pula lah intelijensianya. Sebaliknya, ketika makin rendah IQ-nya, maka makin rendah pula intelijensianya. Itu bisa diukur. Nah, apabila dipersyaratkan tingkat IQ tertentu bagi calon siswa, maka evaluator harus melakukan tes untuk mengetahui tingkat intelijensia calon siswa tersebut. Ya, itu kriteria dari aspek rohani. Pertama, intelijensia, yang kedua, kemampuan. Dilihat input ini punya kemampuan atau tidak. Nah, biasanya seperti itu. Evaluasi dari objek evaluasi ini dari aspek rohani, yang kedua adalah kemampuan. Karena kemampuan seseorang akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilannya dalam mengikuti proses pendidikan. Nah, ibaratnya orang yang mau masak kue bolu, maka ia harus bisa tuh memilih mana telur yang baik agar kuenya nanti bisa betul-betul baik dan enak. Gitu. Dia punya kemampuan yang cukup memadai untuk melakukan sesuatu. Nah, kemampuan untuk memasuki lembaga pendidikan itu berlainan juga. Kemampuan yang dibutuhkan oleh calon siswa madrasah aliyah negeri dengan SMA, dengan SMK itu berlainan karena ketika lembaga pendidikan ini ketiganya mengadakan program tertentu berbeda untuk kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh calon siswa. Biasanya untuk mengetahui kemampuan ini bisa mengikuti aptitude test. Dari hasil tes ini nantinya akan diketahui itu kemampuan seseorang, di aspek mana kemampuannya dia rendah, di aspek mana kemampuannya dia tinggi. Maka dengan demikian, nah nantinya bisa diketahui apakah ia tepat untuk tidak mengambil suatu program pendidikan, mana yang cocok untuk dia. Yang ketiga, dari aspek rohani ini ada kepribadian. Kepribadian ini sesuatu yang terdapat dalam diri seseorang dan menampakkannya dalam bentuk tingkah laku, gitu ya. Nah, ini di aspek rohani. Nah, selanjutnya
di aspek sikap, di rohani ini ada sikap. Sikap itu sikap anak didik itu bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau sebuah gambaran kepribadian yang memancar keluar. Nah, sikap seseorang akan menentukan bagaimana cara ia berbuat. Sikap anak yang baik akan mendukungnya untuk berhasil dalam proses pendidikan yang dijalani. Sebaliknya, sikap anak yang jelek maka sikapnya tersebut bisa menjadi penghalang baginya dalam belajar. Maka berdasarkan paradigma tadi, sangatlah wajar jika seorang guru itu diwajibkan untuk mengevaluasi sikap anak didiknya. Untuk apa? Untuk mengevaluasi sikap anak didik ini bisa dilakukan manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ya untuk menentukan bagaimana dia kemudian bisa tidak belajar dengan baik. Nah, sikap anak didik ini bisa dilakukan menggunakan tes yang disebut dengan attitude test. Attitude test ini biasanya diberikan berbentuk skala. Sehingga biasa disebut dengan skala sikap atau attitude scale. Nah, yang kedua, sasaran evaluasi itu adalah transformasi. Transformasi ini alat pemrosesan dalam proses pendidikan yang sedang dilaksanakan. Jadi yang dievaluasinya, objek evaluasinya, alat pemrosesannya dalam proses pendidikan itu sendiri. Apa saja? Kurikulumnya, kemudian metodenya, medianya, gurunya, personilnya, sarana prasarananya. Nah, itu objek evaluasi yang kedua. Nah, gitu ya. Nanti kita akan ada bahasan tertentu, bahasan khusus tentang transformasi, sasaran evaluasi yang kedua ini, transformasi atau alat pemroses dalam pendidikan yang sedang dilaksanakan. Nah, dari kurikulum, kemudian metode mengajar, juga ada medianya, gurunya, personilnya, sarana prasaranya, itu menjadi objek atau sasaran evaluasi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah output. Output itu artinya orang yang menjadi keluaran dari satu proses. Kalau dalam dunia pendidikan, maka output ini adalah lulusan. Kenapa output ini menjadi sasaran evaluasi? Ya, untuk menentukan nanti bagaimana memperbaiki sistem pendidikan yang dijalankan di dalam sebuah lembaga. Nah, karena tanpa melakukan evaluasi output, kita tidak pernah tahu telah mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sesuai visi misi atau belum, atau tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh lembaga atau oleh pemerintah. Gitu. Makanya harus dilakukan evaluasi output ini. Nah, kemudian yang terakhir setelah kita mengetahui 3 jenis sasaran evaluasi, output ya. Nah, ini adalah sasaran evaluasi yang terakhir di output ini. Nah, jadi output harus kita pantau ketika sudah lembaga memiliki lulusan, kita lihat lulusan itu sudah mencapai sesuai dengan apa yang diinginkan atau belum. Wah, inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini karena baterainya sudah lowbat 6%. Mudah-mudahan apa yang kita belajari bersama ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika